Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Bu Ana dalam pembelajaran tema kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 kita, subtema 2, muatan SBDP. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan memberikan sedikit gambaran kepada anak-anak Ibu bahwa di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keragaman suku budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu keragaman kerajinan tangan yang mendunia. Contohnya salah satunya adalah batik. Di kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang kekayaan ragam budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di setiap daerah, yaitu tentang kreasi atau tari kreasi daerah. Pendalaman materi yang akan kita bahas saat ini adalah properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Selanjutnya, kita juga akan membahas di pertemuan saat ini di slide berikutnya, yaitu jenis-jenis pola lantai dalam tari. Baik anak-anak Ibu, jangan kemana-mana ya. Tetap simak slide video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini anak-anak Ibu, kita akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pendalaman materi, kita akan membahas tentang properti, tata rias, busana dalam tari, kreasi daerah. Properti tari merupakan segala hal eksternal baik yang dikenakan ataupun tidak oleh penari sebagai pendukung, pelengkap, penambah nilai estetika, dan penyempurnaan dalam menyampaikan pesan pada suatu tari. Fungsi properti tari yang pertama mendeskripsikan tema tari, yang kedua memperjelas gerakan dan karakter tari, lalu memperindah gerakan tari. Contoh properti tari ada kuda lumping, tombak, keris, kendi, payung, piring, selendang, topeng, dan lain-lain. Tata rias. Tata rias adalah kegiatan untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah atau tubuh. Fungsi tata rias adalah memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Contoh alat tata rias seperti yang biasa dipakai oleh para penari adalah yang pertama kuas bedak, kuas pipi, kuas atau sikat alis, kuas garis mata, kuas perona mata, kuas bibir, busana atau spons rias wajah. Contoh alat tata rias. Busana dalam tari kreasi daerah. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Tata pakaian terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pakaian dasar, yang kedua pakaian kaki, ketiga pakaian tubuh, yang keempat pakaian kepala, dan yang kelima perlengkapan. Tata busana. 1. Pakaian dasar. Sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya, misalnya stagen, korset, rok dalam, strapless, dan lain-lain. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan pakaian kaki. Pakaian yang dikenakan di bagian kaki, misalnya bingle, gongseng, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, pakaian tubuh. Pakaian pokok yang dikenakan pemain pada bagian tubuh, mulai dari dada sampai pinggul. Misalnya, kain, rok, kemeja, rompi, kace, rapek, selendang, dan seterusnya. Menyesuaikan jenis tari dan properti
yang dikenakan. Selanjutnya ada juga pakaian kepala. Pakaian yang dikenakan pada bagian kepala misalnya berbagai macam jenis tata rambut dan riasan yang berbentuk rambut atau berbagai jenis konde dan lain-lain. Yang kelima, perlengkapan atau aksesoris. Perlengkapan yang melengkapi keempat pakaian tersebut di atas untuk memberikan efek dekoratif pada karakter yang dibawakan, misalnya perhiasan gelang, kalung, ikat pinggang, kamus timang, slip, ceplok, deker, gelang tangan, kaos tangan, dan masih banyak yang lain dan menyesuaikan jenis tari dan properti yang digunakan. Ini adalah salah satu contoh properti yang dipakai oleh penari, mulai dari pakaian dari kepala sampai dengan pakaian kaki. Anak-anak ibu bisa melihat dan mencocokkan antara gambar dan keterangan yang ada di samping. Lalu, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Garis atau pola yang dimaksud adalah pola garis maya yang dibuat menari ketika melakukan gerak tari. Jenis-jenis pola lantai dalam tari. Yang pertama, pola lantai lurus vertikal. Pola lantai ini memiliki arti lurus memanjang. Para penari mungkin dari satu orang dan akan membentuk formasi lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya, seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua ada juga disebut dengan pola lantai horizontal. Bentuk barisan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Anak-anak ibu bisa menebak kira-kira tari di samping berasal dari daerah mana, menggunakan pola apa atau nama tariannya. Selanjutnya ada juga disebut dengan pola lantai diagonal. Penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tari yang sering menggunakan pola tari ini yaitu sekapur siri dari Jambi atau Bengkulu, atau daerah-daerah lain yang biasa menggunakan tari sekapur siri. Selanjutnya, pola lantai melengkung terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Contoh yaitu tari piring dari Sumatera Barat atau tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ini adalah contoh-contoh formasi penari membentuk pola lantai. Silahkan anak-anak ibu dicek satu persatu pola lantai penari membentuk formasi. Selanjutnya adalah pola lantai lingkaran. Pola lantai yang dibuat membentuk lingkaran mempunyai makna persatuan dan kesatuan antar warga, suku, ataupun bangsa lain. Penari biasanya membentuk lingkaran dan menyesuaikan gerak tari sesuai dengan tema tari. Baik anak-anak ibu, kita telah berada di penghujung pembelajaran tema 4 subtema 2 muatan SBDP. Harapan ibu, anak-anak ibu tetap semangat beraktivitas, semangat belajar di rumah, dan tentunya tetap semangat dalam beribadah dan berdoa. Nah, anak-anak ibu,
Jangan juga pernah jenuh untuk mengulang apa yang telah anak-anak ibu peroleh pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak ibu memperoleh dan memahami pengetahuan yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini, ada baiknya anak-anak ibu mencari 5 tari kreasi daerah dengan melampirkan atau menulis. Yang pertama, asal daerahnya, nama tariannya, kemudian pola lantai yang digunakan, serta terakhir properti yang dipakai dalam tari daerah tersebut. Baik anak-anak ibu cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.